Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa melanjutkan kembali kajian kita di masjid kita ini. Sedikit terlambat, kami minta maaf karena memikirkan suara yang ini. Mudah-mudahan bisa didengar suara saya. Bisa. Terganggu memang, tapi ya tidak mengapa, daripada libur atau pindah tempat malah bingung. Hadirin kaum muslimin, tema yang kita angkat adalah bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang baik, yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Pembahasan tentang keluarga kaum muslimin adalah pembahasan yang sangat penting karena kita sebagai seorang mukmin sangat meyakini apa yang kita lakukan di hari-hari sekarang berkaitan dengan kelak di akhirat kita. Maka bagaimana kita menjadi seorang bapak atau menjadi seorang suami yang baik, demikian pula menjadi istri yang baik bagi suaminya. Itu dorongannya adalah bukan semata karena duniawiyah, tetapi karena semata ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mudah dan akan gampang ketika semuanya itu didasari dengan iman. Ini wajib dilakukan karena agama berita, ini wajib, ini dilarang karena agama. Semuanya, baik suami dan istri, pegangannya dalam pengaturan keluarganya adalah dengan din, dengan agama, bukan dengan hawa nafsunya, bukan dengan saya laki-laki punya power harus begini umpamanya, kalau nggak begini awas kamu pecat saya ya, atau saya ceraikan kamu. Bukan begitu. Semuanya itu diatur oleh syariat, diatur oleh agama. Sang istri pun demikian, dia mentaati suami dikarenakan perintah agama, sehingga seberat apapun pekerjaan rumah tangga akan terasa ringan bagi dia dalam menghadapi semua. Namanya orang hidup hari-hari, pekerjaan demi pekerjaan menumpuk, tapi dia lalui itu dengan senyuman, dia lalui itu dengan riak, dengan gembira, berkhidmat kepada suami, karena itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan mudah dan ringan ketika semuanya didasari dengan al-iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridho kepadanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menikah adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadits Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an falaysa minni. Menikah itu adalah
bagian dari sunnahku, ajaranku. Barang siapa yang dia tidak mau menikah atau membenci ajaran ini, maka dia tidak termasuk dari pengikutku. Bahkan diberikan semangat bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah, segera menikah. Kenapa? Karena kaitannya dengan fitrah yang Allah berikan kepada manusia, hubbus syahawat. Itu sudah ada pada jiwa kita. Zul nasi hubbus syahawat, dihiasi pada manusia suka dengan syahwat. Syahwat yang pertama disebutkan di sini adalah minan nisa, wanita, baru yang lain. Itu sudah ada pada diri kita masing-masing, walhamdulillah. Dan itu adalah hiasan yang menghiasi kehidupan kita. Laki-laki fitrahnya suka dengan wanita, maka syariat memberikan jalur yang halal, memberikan cara yang halal, yang boleh, yang baik. Karena ada dua cara melampiaskan syahwat, ada yang haram, ada yang halal. Yang halal ada dua. Apa itu? Melalui pernikahan dan memiliki budak wanita. Mereka-mereka al-jannah disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Mereka adalah orang-orang yang menjaga syahwat kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka dan budak-budak perempuan mereka. Sungguh hal itu tidaklah tercela. Ghairu malumin, melampiaskan syahwat biologis melalui dua cara ini, ghairu malumin, tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik, dan barang siapa yang dia mencari kepuasan syahwat dengan cara selain itu, faulaikum la'adun, maka mereka adalah orang-orang yang musuh bagi Allah subhanahu wa ta'ala, menentang, melanggar, melawan. Karena selain dari dua hal ini, hukumnya adalah apa? Haram. Ada perzinaan, ada LGBT wal'iyadu billah, ada yang disebut dengan al-istimna', upaya seorang dalam melampiaskan syahwat, memuaskan syahwat dengan alat bantu. Alat bantu itu dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan, diantara contohnya, menzinai tangannya sendiri, onani. Disebut dengan dosa adatus sirriyah, kebiasaan yang tersembunyi. Istimna, upaya mengeluarkan air mani dengan yad. Laisa minna man nakaha biyadihi, tidaklah termasuk dari pengikut kami, kata Nabi, seorang yang menikahi tangannya. Yang disebut dengan onani atau masturbasi atau alat pemuas yang lain. Ya, zaman sekarang ini pakai boneka, wal'iyadu billah, itu semuanya diharamkan. Dan syahwat itu ya kaum muslimin menggebu-gebu. Ketika seorang terbiasa melakukan zina, maka dia akan melakukan itu, wal'iyadu billah. Dia tidak puas dengan pasangannya, dia ingin yang lainnya terus, sampai ketika dia bosan dengan manusia, dia pun menginginkan dengan hewan. Jangan kita anggap itu satu hal yang, mana mungkin manusia suka dengan hewan. Disebutkan dalam hadis, man ata bahimatan, disebutkan hadis faqtul fa'il maf'ul, disebutkan lafaz akhirnya, orang yang mendatangi bahimah, hewan, dalam rangka melampiaskan syahwatnya, maka hukum dan Islam adalah bunuhlah orangnya dan bunuh pula hewannya. Syahwat itu satu hal yang mengerikan, butuh untuk dilampiaskan
dengan cara yang halalan thayyiban, halal yang baik yang disyariatkan dalam Islam. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahi oleh kalian para wanita-wanita yang kalian cintai. Apa kalimat berikutnya? Mathna wa thulatha wa ruba', 2, 3, 4. Berarti berapa? 2 tambah 3 berapa? 5 tambah 4 9. Masya Allah. Makna ayat ini adalah 4, bukan ditambahkan, maksimal 4. Hadirin kaum muslimin, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin belum menjelaskan hukum asal menikah itu 2, minimalnya 2, sehingga disebut dalam ayat ini mathna. Kita bicara ilmu, kita bukan bicara mengharapkan nikah lagi, bukan itu. Inginnya nikah lagi, bukan itu. Kita sedang membacakan ayat, ya, gitu, ya. Perintah agama menikah 2. Mengapa? Karena Allah Maha tahu kebutuhan seorang laki-laki. Kalau 1 itu tidak cukup. Ini Al-Quran yang menyebutkannya, tidak cukup 1, 2. Karena itu kalau 1 disebut oleh Allah dengan bahasa penakut. In khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jikalau kalian takut untuk berbuat adil, maka nikahlah 1 saja. Sehingga yang punya istri 1 berarti apa? Penakut. Hadirin kaum muslimin, kalau manusia tidak punya iman dan takwa, akan lari ke perselingkuhan, wanita nakal, pelacur, dan yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Karena memang fitnah terberat bagi laki-laki adalah wanita, godaan wanita, bukan harta, bukan jabatan. Nabi mengatakan hal itu, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tidak ada satupun godaan yang lebih berat bagi kaum laki-laki sepeninggal Nabi melebihi dari godaan dari kalangan wanita. Karena itu Allah memberikan kepada hamba-hambanya dari kalangan rijal memiliki istri lebih dari 1. Dan itu tentunya di ilmunya. Syariat ini tidaklah mensyariatkan sesuatu yang zalim. Saya sedikit menyampaikan hal ini, mungkin ini tidak disukai oleh ummahat, tapi disenangi oleh para abah, para bapak. Yang kami maukan adalah mendudukan hukumnya. Allah itu Maha Rahmah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tidak pernah mensyariatkan sesuatu yang itu adalah zalim. Harus kita iman itu. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada seorang hamba pun. Dalam membuat syariat, semua syariatnya adalah rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali rahmah bagi alam semesta. Ketika Allah menyebutkan pernikahan itu langsung matna 2, hukum asal menikah 2, yakni poligami, itu rahmah, itu bukan zalim. Jangan sampai kalau ada seorang laki-laki menikah lagi kemudian dikatakan dia berbuat zalim. Dia tidak melakukan kezaliman. Dengan menikah lebih dari 1, dia tidak sedang melakukan kezaliman. Mungkin memang istri pertama akan merasakan zalim, merasakan terzalimi. Karena apa? Dia mendapati suaminya selama ini utuh 100%. Sekarang dia harus menerima madunya dibagi 2, 50%.
50% bukan berarti harus sama dalam nafkah. Yang sama, yang harus adil 3. Mabit, bermalamnya, kemudian nafkah, kemudian sukna, tempat tinggal. Sekali lagi, ajaran ini bukan sesuatu yang zalim. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat yang tadi kami sampaikan. Kembali kepada pembahasan kita. Jangan sampai awal talim kita sudah bahas kayak gini, terus kemudian sudah bahagia nih keluarga. Bahas kebahagiaan keluarga diawali dengan ta'adud. Para istri sudah pada cengkel duluan. Ngerti cengkel, Pak? Ya tidak begitu. Itu pembahasan lain. Tetapi itu bukan sesuatu yang zalim, sekali lagi. Bukan sesuatu yang zalim, menyakiti atau tidak rahmah atau jangan. Itu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kalau kita bahas itu panjang lebar, itu yang paling rahmah. Kenapa? Karena wanita jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki. Dan kemudian juga mereka kaum yang lemah dan yang lainnya. Saya tidak bahas itu ya. Bahas kepada tema kita, bagaimana cara keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla adalah Allah menciptakan bagi kalian istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian dari bangsa kalian, yakni bangsa manusia, dalam rangka menggapai 3 hal. Yang pertama, sakinah, litaskunu ilaiha, agar engkau merasakan ketenangan dengannya. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih, yang itu adalah halal, mendatangkan sekian banyak fadilah, keutamaan dalam keluarga itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini adalah tentang kewajiban suami dan kewajiban istri, serta bagaimanakah Rasulullah SAW dalam sedikit rumah tangga beliau dalam waktu 1 jam ke depan. Ini sudah 15 menit, berarti 45 menit ke depan. Begitu? Sampai jam 5. Khairan insyaallah. Sampai jam 5 katanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadisnya yang berkaitan dengan haknya masing-masing. Ala inna lakum ala nisaikum haqqa. Ketahuilah, sesungguhnya kalian memiliki hak yang harus dipenuhi, oleh istri-istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqa. Demikian juga bagi istri-istri kalian juga memiliki hak yang harus ditunaikan oleh kalian, wahai para suami. Apabila kita memenuhi haknya masing-masing, kita berharap kita menjadikan sebab barokahnya keluarga kita. Demikian pula dengan istri kita, berupaya memenuhi hak-hak suami, yaitu kewajiban dia sebagai istri. Mudah-mudahan dengan sebab itu keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kenikmatan,
Kemudian Nabi SAW memberikan contoh, sekedar contoh saja. Fahaqqukum alaihin alla yu'tina furushakum man takrahun. Di antara hak kalian yang wajib ditunaikan oleh para istri adalah agar jangan sampai adanya seorang yang tidur di atas tempat tidurmu, seorang yang kau benci. Wala ya'dzan fi buyutikum liman takrahun. Bahkan tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah kecuali dengan izin suaminya, orang yang kau tidak sukai. Fulana, ada ummahat umpamanya, mau berkunjung, telepon kepada suami, ini ada ummahat ini, boleh tidak singgah? Oh boleh, dia orang yang baik. Ada lagi orang masuk mau berkunjung, siapa? Fulan, begitu. Oh itu jangan, saya tidak mengizinkan. Alasannya dia kalau berbicara kadangkala riba, kadangkala namimah, kadangkala hal yang mungkar lainnya, terkenal lisannya tajam, maka saya tidak membolehkan. Maka dia minta izin, maaf, lain kali atau bahasa yang tepat, tidak boleh masuk. Masya Allah, ini jangan dianggap sepele. Sampai pun keluarga akan datang, keluarga istri ke rumah, suami berhak untuk melarang. Sekarang betapa banyak wal'iyadu billah kita tengok di dunia orang yang tidak memiliki ilmu, awamun nas, terjadi yang namanya perselingkuhan antara ipar dengan ipar, atau mungkin saudara dengan saudara, atau mungkin wal'iyadu billah, banyak hal yang ternyata agama kita sudah mengatur dari awal tentang siapa yang masuk ke rumah kita dan siapa yang tidak boleh masuk dalam rumah kita. Suami yang memegang kepemimpinan dalam ini, diizinkan atau tidak diizinkan, suami yang memegang. Wali, masya Allah, ini satu hal yang sangat indah sekali. Tidak sembarangan asal masuk, keluar masuk, tidak sembarangan. Wa ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihin. Dan ketahuilah, di antara hak istri yang harus ditunaikan oleh para suami adalah tuhsinu ilaihin. Hendaknya kalian para suami berbuat baik, berbuat ihsan kepada para istri. Ihsan di sini berbuat apa? Baik. Bukan pembahasan kita kayak semalam istihsanat, menganggap sesuatu yang baik tanpa dalil. Bukan itu sudah tidak ada kaitannya ya. Nanti ada ziyadat dan ada apa? Idhofat. Itu pembahasan tadi malam. Ya. Itu bukan itu. Suami diperintahkan berbuat baik kepada istri. Bagaimana cara berbuat baik akan kita sebutkan nanti insyaallah. Fi kiswatihin, yang berkaitan dengan pakaian mereka. Wa ta'amihin, dan yang berkaitan dengan makanan-makanan mereka. Kebutuhan pokok yang paling pokok dua hal ini, makanan dan pakaian. Kalau bahasa biasanya pangan dan apa? Dan sandang kalau bahasa kaminya. Kenapa? Karena itu mutlak. Tidak mungkin tidak makan dan tidak mungkin tidak berpakaian yang syar'i. Karena itu ketika menyebutkan hak Allah menyebutkan tentang hak anak, disebut dua hal ini. Wa 'alal mauludi lahunna rizquhunna wa kiswatuhunna. Kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya berkaitan dengan makanan-makanan mereka. Itu kebutuhan yang pokok. Anak kecil belum bisa mencari nafkah sendiri. Dan pakaian, karena tidak mungkin manusia tidak berpakaian.
Adapun kebutuhan yang lainnya, kebutuhan yang berikutnya seperti rumah. Kalau belum punya rumah, ngontrak. Carikan tempat tinggal, itu bagian dari upaya. Tetapi yang paling pokok adalah makanan dan pakaian. Berbuat baik, dan itu akan ada bab tentang nafkah insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan masuk beberapa hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Sebelum kita masuk ke pembahasan, haknya laki-laki lebih berat, lebih besar daripada haknya wanita. Sebagaimana derajatnya laki-laki lebih tinggi daripada derajatnya wanita. Disebutkan dalam Al-Quran hal itu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-228. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walahun, dan bagi mereka para wanita, mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf, bagi wanita memiliki hak yang harus ditunaikan oleh suami. Demikian pula bagi suami-suami mereka juga punya hak yang harus ditunaikan oleh para istri-istri mereka. Walil rijali alaihinna darajah, dan laki-laki memiliki ketinggian derajat lebih daripada para wanita. Walil rijali alaihinna darajah. Masya Allah, ini Islam mendudukan suami seperti itu. Di dalam ayat yang lainnya disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34, Allah subhanahu wa ta'ala mendudukan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal, laki-laki, adalah qawwamuna 'alan nisa. Apa itu qawwamun? Ru'asa'uhunna, pemimpin-pemimpin mereka. Amiruhunna, amirnya yang memimpin para wanita. Itu dikarenakan dua faktor disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din, dikarenakan memang Allah lebih memberikan keutamaan bagi laki-laki lebih daripada keutamaan yang ada pada wanita. Akalnya lebih sempurna, tenaganya lebih kuat, kemampuannya lebih daripada wanita. Laki-laki diberi keutamaan lebih daripada wanita. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, laki-laki menjadi pemimpin dikarenakan mereka memberikan nafkah dari harta-harta mereka. Maka hak laki-laki suami dalam hal ini adalah dijadikan sebagai pemimpin rumah tangga. Dan para wanita harus tahu kedudukannya dalam Islam. Dia itu bukan pemimpin, dia adalah yang dipimpin. Dia bukan amir tetapi makmur, yang selalu harus taat dan setia kepada suami dalam hal yang ma'ruf tentunya. Kan memang la ta'at li ma'ruf li makhluqin fa masyiatul khaliq. La ta'at li makhluk, tidak ada ketaatan kepada makhluk, kepada siapapun orangnya dalam hal yang bermaksiat kepada Al-Khaliq. Istri wajib taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Tapi ketika suami menginginkan sesuatu yang mungkar, maka tidak boleh istri mentaatinya. Hadirin kaum muslimin, ketika ini dipenuhi
oleh rumah tangga kita sebagai suami menjadi pemimpin, istri mendudukan suaminya sebagai pemimpin, akan bahagia. Jangan sampai terbalik. Apa maksudnya terbalik? Istri yang memimpin, suami yang dipimpin. Jangan sampai terbalik. Dipastikan oleh Nabi tidak akan bahagia keluarga yang seperti itu. La yuflihu qaumun man wallahum ra'ah. La yuflihu qaumun, tidak akan bahagia satu kaum jikalau pemimpin mereka adalah wanita. Kaum yang paling sedikit adalah rumah tangga kita masing-masing. Tatakawan lisrah, terdiri dari keluarga, bapak, ibu, anak. Kalau sampai wanita yang memimpin, maka tidak akan bahagia. Sehingga jangan sampai kita menjadi ASTI. Apa itu ASTI? Asosiasi Suami Takut Istri. Dia bersembunyi di balik ketiak istrinya. Jangan sampai dibiarkan wanita itu ingin teraas memimpin laki-laki. Apakah ada kecenderungan wanita semisal itu? Ada kaum muslimin, dan ini yang harus dipelajari, harus dimengerti bagaimana caranya agar jangan itu terjadi. Dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dil'in. Hendaknya kalian wahai para suami memberikan wasiat-wasiat, bimbingan-bimbingan kepada para istri dengan baik, karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ini bukan celaan kepada wanita, sekali lagi bukan. Ini hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan kepada kaum laki-laki agar laki-laki bisa memahami karakter seorang wanita. Pada mereka terdapat sifat bengkok yang kita sebagai suaminya harus membantunya bagaimana agar supaya sifat bengkoknya itu tidak berlebih, diluruskan sekali nggak mungkin. Ida dahabta tuqimaha kasartaha. Kalau kamu ingin meluruskan wanita yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, kamu paksa dia dengan keras, akan patah. Wa kasruha talaquha, dan patahnya itu adalah cerainya. Maka bagaimana caranya? Dilus. Bagaimana caranya? Dia tetap memahami agama dengan baik, mentaati suami dengan baik, jangan berani membangkang, apalagi membentak, apalagi ingin menguasai suami. Nasihat, peringatkan itu. Kalau sampai seorang istri melihat suaminya takut sama dirinya, minta sesuatu, sudah Bi, nggak usah banyak permintaan. Kok kamu diam? Wah, ini sudah coba pertama dia kalah sama saya. Besok lagi minta. Sampai ada pada perkara yang harus ditaati, berhubungan badan, nanti akan ada poin tersendiri. Abi nggak tahu ya, ini lagi capek hari ini, banyak cucian, sudah libur dulu besok. Oh diam, wah sudah, ini suami kalah sama istri, tinggal diulek nanti Pak, kamu dijadikan bergedel sama dia nanti. Apapun keinginanmu nggak akan dipenuhi. Dia sebagai Raisah. Tahu Raisah? Pemimpin wanita dalam rumah tangga. Tinggal kasihan deh lu, suami minta apa-apa nggak dikasih. Kadang-kala faktor yang megang Menteri Keuangan siapa? Istri. Uang semuanya di tangan istri. Mau apa-apa harus izin. La haula wala quwata illa billah. Ini bengkoknya di situ.
Bagaimana tugas suami? Nabi memberikan bimbingan. Setahu nggak boleh begitu istriku. Kamu itu istri, zaujah, saya pemimpinmu. Jangan dibalik. Taatlah kamu. Ketaatan kepada suami menyebabkanmu jannah, surga. Kemungkaranmu, penentanganmu kepada suami menyebabkan neraka. Mana dalilnya? Ada dalilnya, cuman saya nggak hafal. Kadang kalau begitu. Karena itu para suami hafalkan dalil untuk mendidik istri. Bahagia kaum muslimin. Sehingga jangan sampai yang satu ini sudah ada kekurangannya, sudah ada kecelahannya. Yani laki-laki tidak sebagai pemimpin. Istri suka menentang, membentak. Tidak akan ada kedamaian dalam rumah tangga. Apalagi cinta kasih, nggak ada. Retak. Wal'iyadzubillah, itu sebagai penyebab perzinaan, perselingkuhan, karena tidak ada kepuasan dan yang lainnya. Itu yang pertama yang bisa kami sampaikan. Laki-laki adalah pemimpin, jangan pernah diganti perannya. Dibantu iya, dibantu naam, memang wanita adalah membantu laki-laki dalam mengurusi, tetapi segala keputusan suami. Wanita ingin sesuatu, bagaimana cara mengendalikan keinginan seorang istri? Kalau itu perkara yang boleh dalam syariat dan engkau mampu, silahkan. Sebagai bentuk cinta sayang kita kepadanya, memenuhi apa yang diinginkannya. Ma'ruf baik dalam hal ini. Ma'ruf itu adalah perkara yang sudah, tidak apa-apa. Minta ini, kamu mampu, bisa. Selama itu hal yang diperbolehkan dalam apa? Syariat. Ketika tidak mampu, sampaikan, saya minta maaf, tidak mampu memenuhi keinginannya anti. Coba cari yang lebih murah lah. Coba cari yang mungkin ini dan itu, pilihan-pilihan lain. Boleh seperti itu. Tidak kemudian tidak memberi nafkah, itu pun dosa. Allah Subhanahu wa taala dalam perkara nafkah, yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaknya para suami memberikan nafkah kepada istri. Ketika dia punya kelapangan rezeki, berikanlah nafkah itu dari kelapangan yang ada. Jangan kau sempitkan, jangan kau kurangi dari huruf yang kebutuhan yang penting. Itu adalah seafdal sedekah. Nanti akan sebutkan dinarun a'zamu sadaqatin dinarun anfaqtu ala yalik. Nabi menyatakan sebesar-besar sedekah adalah dinar atau uang yang kau nafkahkan untuk keluargamu. Semakin kau memberikan nafkah, longgar, masya Allah, itu adalah ibadah. Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Apapun, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabghi biha wajh Allah illa ujirta fiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Apapun yang engkau infakkan di jalan Allah dalam rangka mencari ridhonya, pasti akan mendapatkan pahala, sampai pun yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu. Bahasanya apa? Disuapin. Tapi bukan berarti nanti para istri akan disuruh nyuapin para suami. Ayatnya sudah jelas. Ya, tidak begitu. Itu maksudnya bukan nyuapin, maksudnya ngasih nafkah, pahala. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, barang siapa yang rizkinya Allah takdirkan kurang, mengalami pasang surut, maka tetap falyunfiq mimma ataahu Allah,
hendaknya dia tetap memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan padanya. Tidak ada pembahasan nafkah tersendiri, insyaallah. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, semuanya diatur dengan syariat, semuanya akan indah dan baik. Istri pun tidak banyak menuntut, tetapi mencukupkan dengan pemberian suami. Dia memanage sebagus mungkin pemberian suami untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Kalau ada suami yang bakhil, apa ada? Di sini ada yang bakhil nggak ya? Sama istrinya? Namanya orang, bisa saja terjadi. Dulu istrinya Abu Sufyan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Abu Sufyan rajulun syahih, ma yu'tini ma yakfini wa yakfi bani, ma yakfini wa yakfi bani, al-baniyah atau waladi. Wa Rasulullah, Abu Sufyan laki-laki yang bakhil. Abu Sufyan tidak memberikan kepadaku nafkah yang mencukupiku dan anakku. Apakah boleh bagiku mengambil dari hartanya Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya? Bahasa kitanya apa, Pak? Mencuri, ngambil tanpa izin suami. Nabi mengatakan, khudhi min malihi ma yakfiki wa yakbaliki bil ma'ruf. Boleh, silakan engkau ambil dari harta suamimu yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik. Wow, ini para istri tepuk tangan, Pak, kalau seandainya boleh. Berarti boleh ya ambil uangnya suami tanpa ngomong ya. Hadirin kaum muslimin, tidak seperti itu secara mutlak. Suamimu sudah Masya Allah memperhatikan nafkah dengan baik, sudah dipenuhi. Ini kan kalau seandainya sampai tidak mencukupi dalam keadaan suamimu punya. Kalau tidak punya itu pun tidak boleh, Pak. Wong suami nggak punya, dicuri pun nggak ada duitnya, Pak. Ngambil tanpa izin, oh nggak ada duitnya, oh nggak punya. Bukan begitu. Syarat dari hadis ini adalah itu tentunya tidak hari-hari. Itu tentunya bukan untuk memenuhi kebutuhan yang bukan primer. Semuanya yang primer kita penuhi. Tapi saya mau beli baju lagi, sepatu lagi, tas lagi, kemudian mencuri, ngambil harta suami, nggak boleh. Itu sudah berlebih. Dan itu sekali lagi tambihnya adalah tidak menjadi sebuah hal yang terbiasa, sesekali saja. Dan itu kalau memang suaminya nanti orang yang ya ada sedikit bakhilnya, dikatakan bakhil banget ya enggak lah, sedikit bakhil. Nyatanya sudah memberi, cuman mungkin prediksinya dikira sudah cukup, ternyata belum cukup. Bagus yang ngomong, Abi ini kayaknya bulan ini kurang karena ini tadi begini. Oh ya sudah dikasih lagi. Jangan mau praktek hadis yang tadi saya sebutkan, saya praktek nyuri uang. Jangan seperti itu. Itu bukan hikmah dari hadis tadi disebutkan. Hikmah tadi disebutkan di atas adalah hikmah kewajiban bagi para suami memberikan nafkah yang mencukupi. Alal hudud al-kafiyah, mencukupi. Berlebih kalau kamu punya fadlu, kurang harapannya jangan. Kecuali kalau memang suami anti betul-betul memang Allah takdirkan hari itu dagangnya sepi, pemasukannya juga sedikit, ya sudah, harus betul-betul bisa mengatur adanya uang segitu. Wahagada kaum muslimin, ini Islam mengatur dalam pembahasan yang berkaitan dengan nafkah. Yang berikutnya kaum muslimin kita sampaikan hak seorang suami
yang harus ditunaikan oleh istri banyak. Di antaranya kita ambil beberapa contoh adalah al-istimta'. Al-istimta' artinya memenuhi kebutuhan syahwat. Bahasa Arab yang antum pahami, cuman ini bukan dalam rangka pornografi atau aksi atau ucapan yang kotor. Istimta' itu bahasa Arab dari kalimat mata, berlezat-lezatan. Ini yang para bujang belum paham apa itu, ya minta maaf. Ini bahasa keluarga, Pak. Istimta', bernikmat-nikmatan. Artinya apa ya kaum muslimin? Artinya seorang istri berupaya untuk memuaskan suami. Bukan hanya minta maaf inzal. Apa inzal? Tahu inzal? Bukan hanya mengeluarkan air manis saja. Bukan urusannya itu. Tetapi istimta' agar supaya sang suami merasakan kenikmatan. Berupayalah engkau wahai sang istri menservis suamimu agar dia merasa puas, terlezatkan, terpuaskan dengan permainanmu. Ini ngomongnya susah. Di dalam Al-Quran ada bahasa nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ayat Al-Quran itu kaum muslimin bahasanya sangat indah, tapi maknanya sangat luas dan mendalam. Istri-istri kalian adalah harthul lakum, sawah ladang kalian. Fa'tu harthakum, datangilah sawah ladang kalian anna syi'tum, dari arah manapun kalian inginkan. Maksudnya bagaimana nih? Sawah ladang kan biasanya kotak ya Pak ya, kotak. Kamu dari arah kanan boleh, kiri boleh, depan, belakang, atas, bawah, silakan. Karena sawahnya itu bukan sawah beneran, ini sawah yang bisa dibolak-balik. Saya bingung mengucapkannya, tetapi ini dibahas oleh para ulama. Jangan sampai maaf istri itu kayak gedebok pisang, tahu? Bahkan berusaha bagaimana sang suami puas. Istimta'. Bahkan disebut pembahasan tentang hal ini. Apa yang tidak boleh? Hanya satu. Dari belakang. Dari belakang juga min duburiha, dari duburnya. Karena itu dilarang dalam agama. Karena wanita itu disebut dengan harthun, sawah ladang. Datangilah yang bisa untuk bercocok tanam. Paham ya? Nah. Karena memang dilaknat orang yang mendatangi dari duburnya. Hadirin kami. Kalau yang lainnya bagaimana? Ada pertanyaan, bolehkah onani dengan tangan istri? Itu dibahas. Masuk pada keumuman ayat tadi, nisa'ukum harthul lakum. Bolehkah saya pakai bahasa karaoke? Apakah boleh? Boleh. Itu boleh. Karena termasuk keumuman ayat nisa'ukum harthul lakum. Dan tidak ada larangan dalam hal tersebut.
Artinya kaum muslimin ini istimta. Pembahasan yang panjang lebar yang dalam agama kita sangat-sangat dilindungi. Kalau ada seorang istri menolak keinginan suami untuk memenuhi kehendak keinginannya melampiaskan syahwat, maka dikutuk dia. Kita bacakan beberapa riwayat disebutkan Imam Nawawi dalam Tabiatus Salihin, hadis ke-281 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, apabila ada seorang suami mengajak istrinya di atas keranjangnya, falam ta'tihi, namun sang istri tidak memenuhi ajakan suaminya, fabata ghadmanan 'alaiha, maka di malam hari itu sang suami marah kepada istrinya. Ghadban, marah karena tidak dipenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka dalam kurun waktu, disebutkan dalam hadis ini, la'anathal malaikatu hatta tusbih, para malaikat melaknati wanita itu. Dalam satu riwayat hatta tusbih, sampai waktu subuh. Dalam satu riwayat hatta yardu anha, sampai suaminya ridho. Dari sini kaum muslimin, boleh seorang suami marah kepada istri gara-gara keinginan yang satu ini tidak dia penuhi. Marah sehari, besok pagi masih marah, sampai sore masih marah, sampai dia ridho, sampai istrinya mau memenuhi. Kalau tidak, saya tetap marah. Kamu durhaka sama suami, selama itu dilaknat oleh malaikat. Ini perkara yang penting karena disitulah letak banyak penyimpangan. Kasihan sekali sang suami punya istri cuma satu, tidak mau memenuhi kebutuhannya lah, terus mau cari di mana? Kasihan deh lu. Izin nikah lagi nggak boleh, kan nggak mungkin jajan di luar sana, na'udzubillahi min dzalik, itu haram. Tetapi karena faktor ini seorang bisa melanggar syariat. Faktor ini syahwat yang tidak terlampiaskan dengan baik, dia akan pelariannya kepada hal-hal yang jelek, yang mungkar, yang haram. Karena itu wanita tersebut dilaknat oleh para malaikat sampai suaminya ridho. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Waktunya cepat. Yang berikutnya adalah min haqqi zawj at-ta'dib inda nujuz wal khuruj ala ta'atihi. Seorang suami harus mendidik istri. Ini hak suami mendidik istri. Kadangkala ada istri, loh kamu nggak berhak mendidik saya, bukan orang tua, bukan orang tua saya. Enggak, suami malah justru berkewajiban, dia punya hak mengatur istri ini safar tidak safar, istri ini bepergian sama siapa, suami di tangan suami. Apalagi kalau sampai wal'iyadu billah ada seorang istri yang melakukan dosa kemaksiatan, maka suami harus mengingatkannya. Disebutkan dalam surat An-Nisa
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita, para istri-istri yang kalian takut mereka menentangmu, kalian takut, khawatir, ini wanita nusyuz, melakukan sesuatu dosa di sana, melanggar aturan syariat, khawatir, ada kekhawatiran seperti itu. Fa'iduhun, maka Allah perintahkan, wahai para suami, nasihati istri-istri kalian, ingatkan dengan nasihat ilmiah. Ittaqillah, takutlah anti kepada Allah. Suami keluar rumah dalam rangka bekerja mencari nafkah untukmu dan untuk anak-anakmu. Takutlah kepada Allah, jangan sampai ketika suami tidak ada engkau begini. Allah peringatkan para suami, ini tugas suami, dan ini adalah hak suami. Suami memiliki hak menasihati istri. Wahjuruhunna fil madaji'i, kalau masih melawan, wahjuruhunna, tinggalkan istri itu dalam perkara madaji', ranjang, pisah ranjang. Kadang-kala kaum muslimin zaman sekarang ini malah justru suami yang dipisah ranjang oleh istri. Suaminya dihukum sama istrinya, ya. Suaminya menunggu, mana istri kok nggak masuk kamar, tidur dia di dapur pakai kasur. Lu kenapa nggak masuk kamar? Saya sedang menghajar kamu, wahai suamiku, saya tinggalkan kamu. Malah kebalik, yang seperti ini kebalik. Hadirin kaum muslimin yang berikutnya, hak suami adalah adamul idzni bid-dukhul liman yakrah, tidak mengizinkan siapapun yang suami tidak suka untuk seorang masuk ke dalam rumah. Orang tertentu yang suami tidak sukai, maka jangan diizinkan masuk ke dalam rumah. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnihi wa la ta'dan fi baiti illa bi idnihi. Tidak halal seorang istri berpuasa dalam keadaan suami ada di rumah kecuali dengan izin suami, dan tidak pula istri diperbolehkan mengizinkan seorang masuk ke dalam rumahnya illa biidnihi, kecuali dengan izinnya. Dalam hal ini kaum muslimin akan nanti ada pembahasan ketaatan istri kepada suami itu lebih didahulukan daripada amalan sunnah. Amalan sunnah contohnya apa? Puasa Senin Kamis umpamanya. Kalau Ramadan itu puasa fardu, didahulukan hak Allah Azza wa Jalla dibandingkan hak suami tentunya. Puasa sunnah, suami lagi libur umpamanya, cuti di rumah, sekian hari di luar kota, atau faktor lain, ternyata istrinya di hari itu puasa tanpa izin suami, itu tidak boleh sampai minta izin kepada suami. Suami mengizinkan maka silakan berpuasa, puasa sunnah. Kalau suami tidak mengizinkan maka jangan puasa sunnah. Sampai sebegitunya kewajiban taat kepada suami. Kenapa sih harus izin dengan suami? Ada yang bisa mengerti? Karena
suami itu kaum muslimin ketika membutuhkan istri, ketika timbul syahwat, itu kadangkala tidak setiap saat nunggu tumbuh mood begitu. Tahu mood Bapak? Kalau sedang mood, kalau sedang bergairah di jam 10 siang, istri diajak lagi puasa, waduh, ditawari, sudah bi nanti malam tak servis, udah moodnya jam 10 siang, nanti malam tidur. Karena faktor itu, suami boleh memaksa istri, batalkan puasamu, kan puasa sunnah. Mentaati suami wajib, melayani syahwat suami wajib. Dan jangan kemudian bahasa Jawanya merengat-rengut, wabi nanti juga bisa, ini sudah jam 10 puasa kan lapar. Jangan, ikhlaskan, batalkan puasamu, layani suamimu, itu juga ibadah besar. Nanti setelah itu puasa lagi enggak? Diteruskan puasanya? Ya tidak boleh dong. Masa diteruskan puasanya? Ini kaum muslimin rahim jami'an, mungkin antum, saya bahasakan antum, tidak merasakan ini. Bagi mereka yang punya istri lebih dari satu, pas jatah gilirannya kepada fulanah puasa, ternyata ini mengganggu kestabilisan Pak. Enggak stabilan, ya stabilan, mengganggu harusnya hari itu dengan fulanah, masya Allah, ternyata puasa. Duh, ini salah ini. Kalau istri cuma satu lah, kapan saja bisa. Enggak sekarang, besok. Wah, kata kaum Nabi istrinya berapa? 11. Sehingga kadang-kala beliau membutuhkan istri bukannya di waktu malam, pagi, siang, sore, malam. 11 loh, masya Allah, 11. Dan Nabi pernah dalam satu waktu bersenggama dengan istri semuanya dan mandi pada istri yang terakhir. Allahu Akbar, jago banget beliau, luar biasa. Wahakata kaum muslimin, kita sedang membahas ilmu, bukan sembarangan. Nas yang menyebutkan tidak boleh seorang istri berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami ketika suami ada. Ketika suami tidak ada bagaimana? Tanpa izin boleh. Suami lagi di luar kota, saya puasa. Atau suami sedang di istri yang lain, saya puasa. Boleh. Tanpa izin. Tapi begitu suami di rumah, mau puasa, izin. Memasukkan orang ke dalam rumah, harus izin. Kasih tahu suami, boleh enggak ini fulana masuk? Boleh, silahkan. Boleh enggak ini? Jangan nunggu nanti suami pulang. Kebijakan suami lebih tahu daripada sang istri. Yang berikutnya kaum muslimin, wa min haqqi zawj ala zawjatihi adam al-khuruj min al-bait illa bi idni zawj. Termasuk di antara hak suami adalah istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Dari sini ya kaum muslimin akan tercapai ketenangan. Istri itu asli wanita itu di rumah. Waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Keluar rumah jika ada hajat kepentingan dengan izin suami. Dan suami yang baik akan melihat dan memutuskan dengan yang tepat. Ini ada kepentingan menengok keluarga, bapaknya lagi sakit, kasih izin. Bukan
jalan yang safar, hanya nyebrang jalan atau masih dalam radius yang bukan safar. Kalau seandainya mungkin, tolong nanti ke rumah orang tuamu sama suami jam 4, suami sudah pulang, sehingga nanti bertemu dengan mertua sekalian ziarah, menengok mertua sakit dan sebagainya. Itu semuanya dengan hikmah. Pertimbangannya diserahkan kepada suami. Istri memberikan masukan, begini, pentingnya begini, akan ada begini. Ya sudah, tapi tolong hati-hati begini ya. Dikasih rambu-rambu, dikasih saran, dikasih batasan-batasan. Karena memang suami yang memegang tampuk kepemimpinan. Sampai istri keluar rumah pun suami yang memberikan izin. Tanpa izin suami, maka jangan keluar rumah. Wah, kata bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya ya kaum muslimin. Wa min haqqi zawj ala zawjatihi an takhdumahu in kanat qadiratan ala dhalik. Termasuk diantara hak suami adalah istri membantu pekerjaan suami. Idza kanat qadiratan ala dzalik, jikalau memang istri mampu. Suami jualan apa begitu, batagor atau jualan cilok atau jualan makanan ringan, istri di rumah bisa membantu bikin adonan, menyiapkan tempat, membersihkan alat-alat. Itu termasuk dari hikmah, berkhidmat, membantu suami. Dan perlu kita tahu itu semuanya kaum muslimin ibadah. Itu semuanya tercatat sebagai amal saleh yang akan menyebabkan istri masuk ke dalam al-jannah. Wanita atau istri masuk ke dalam surga itu mudah, Pak. Nabi mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at ba'daha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati thamaniyati ma syi'ti. Apabila seorang wanita sholat 5 waktunya dengan baik, 5 waktu dia sholat. Di mana dia sholat? Di rumah. Hadis ini diantara dalil yang menunjukkan kegiatan wanita di rumah. Sholat 5 waktu dengan baik di rumah, dan itu lebih afdal daripada sholatnya dia di masjid. Kemudian dia puasa Ramadan dengan baik, kemudian dia menjaga kemaluannya dengan baik, dan dia mentaati suaminya. Qilalah, akan dikatakan kepada istri yang seperti itu, udkhulil jannah, silakan anti masuk ke dalam surga, min abwabil jannati thamaniyati ma syi'ti, melalui 8 pintu surga mana yang kau inginkan, silakan pilih. Dari 8 pintu surga, mana yang kau ingin, silakan masuk. Masya Allah. Sehingga kegiatan istri melayani suami, suami punya kebiasaan minum teh umpamanya, bikinkan air teh. Suami punya kebiasaan mandi dengan air hangat pulang kerja agar supaya fresh, siapkan kebutuhannya. Suami membutuhkan baju ini ketika dia kerja, hari ini bajunya ini mungkin ada seragam, siapkan. Semua itu adalah ibadah. Ketatan kepada suami dalam hal ma'ruf itu adalah amal saleh. Bisa dipahami hadirin? Kalau ada seorang istri yang membangkang suami, tidak taat kepada suami, maka Nabi SAW disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, nasihat beliau, unduri makanaki fihi
Lihat keadaanmu, wahai seorang ibu, di depan suamimu. Apakah wanita yang salihah, yang taat kepada suami, ataukah engkau sebagai istri yang menentang suami? Fa innahu jannatuka aw naruki. Ketahuilah, suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Suami itu menjadi sebab engkau masuk dalam jannah, atau suami menjadikan sebab engkau masuk dalam neraka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an, kita masuk kepada hak istri. Waktunya singkat, tinggal 10 menit. Wa amma huququz zawji ala zawjiha fayakat-tali. Adapun hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami, yang pertama adalah diantaranya berkaitan dengan mal, harta, terutama ketika sedang menikah, ada mahar di sana. Disebutkan dalam surat Nisa yang keempat, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Hendaknya kalian memberikan kepada para wanita mahar-mahar mereka. Wala yahillu lizawj an ya'khudha syai'an min mahriha illa biridhaha wa tibin nasiha. Tidak halal suami mengambil harta mahar yang telah diberikan kepada istri kecuali dengan izin sang istri dan keridhaan dari sang istri. Kadang-kala namanya kehidupan, dulu suami ngasih mahar berupa emas 5 gram, itu mahar. Dalam kehidupannya sekian tahun ada kebutuhan mendesak dan yang lainnya, kemudian suami minta izin, itu kalungnya, gelangnya bisa nggak dijual? Istrinya bingung, ini mahar punya dia. Tapi ya tidak mengapalah, demi berjalan kehidupan yang baik, anak lagi sakit, usaha lagi seret, sudah direlakan. Tapi sebagai suami, seandainya kau masih mampu, nggak usah kau kepikiran itu. Itu milik istri, telah kau berikan sebagai mahar yang dengan sebab itu kau halal dengannya. Jangan ada pikiran jahat, dikasih mahar yang banyak 50 juta, tapi nanti mau dipakai lagi. Itu ngawur itu, ya, rencana yang tidak baik. Yang berikutnya ya kaum muslimin, apa yang tadi kami sampaikan disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-229, wala yahillu lakum an takhudhu mimma atitumuhunna syai'an. Tidak halal bagi kalian untuk mengambil sesuatu yang kau telah berikan kepada mereka, syai'an, sesuatu apapun. Jangan gegabah dalam perkara ini. Yang berikutnya, nafkah yang tadi kami sampaikan disebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7. Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaknya seorang suami memberikan nafkah dari kelapangan rezeki yang Allah berikan padanya. Wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan barang siapa yang Allah takdirkan rezekinya kurang, maka hendaknya dia tetap memberikan nafkah dari apa yang Allah telah berikan padanya. Hadirin kaum muslimin, dulu para sahabat bekerja di pasar, ada sebagai penjual dagangan al-bai', ada yang menjadi kuli, ada yang begini begitu, dalam rangka memenuhi hajat keluarga. Maka Nabi memberitahukan
in kana kharaja min baiti yas'a fi waladihi saghir fahuwa fi sabilillah. Seorang bapak yang keluar rumah mencari nafkah karena dia memiliki anak kecil yang harus dia nafkahi, maka dia fi sabilillah, di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a fi abawaihi syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Jika ada seorang keluar dari rumah bekerja banting tulang mencari nafkah penghasilan, karena di rumah ada dua orang tua yang sudah tua, yang sudah renta, yang tidak lagi produktif. Sang anak tampil mencari nafkah untuk menghidupi orang tuanya, fahuwa fi sabilillah, maka dia itu fi sabilillah. Maka mencari nafkah atau memberi nafkah dengan harus mencari, maka mencari ini perkara yang wajib bagi kaum muslimin. Sampai-sampai Nabi memberitahukan, liyakhudha ahadukum hablahu fayahtadaba khairan lahu ayyati ar-rajul yas'aluhu fayutiya yamnahu. Seorang semiskin-miskinnya kamu punya tambang, modal nggak punya, lapak nggak punya, mau apa nggak punya, punyanya tambang. Ya'khudh hablahu, ambil tambang itu. Yahtadaba, pergi ke hutan cari kayu bakar. Fayahmil adh-dhahri, dia ambil kayu bakar, dia ikat dengan talinya dan dia bawa ke pundaknya. Dari hutan ke kota dia jual. Dengan itu dia mendapatkan rizki. Itu jauh lebih baik bagi kaum muslimin daripada seorang datang kepada orang meminta-minta. Kadang dikasih, kadang tidak dikasih. Tasawul meminta-minta, kelak nanti di yaumul qiyamah datang kepada Allah dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya. Jangan sampai kita sebagai laki-laki mentelantarkan anak istri kita. Termasuk dosa besar, kafa bil mar'i ithman an yahra, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Cukup sudah dikatakan dosa besar ketika dia menyanyiakan orang yang wajib diberi makan. Nah, ini suami hanya tidur pagi, tidur siang, tidur. Kerja malas, cari duit malas, sampai akhirnya istrinya bingung. Pak, ini sudah nggak punya beras, sudah pinjam sana ke warung, orang sudah malu. La haula wala quwata illa billah. Ini suami pagi tongkrong, hanya gitaran, rokok, ngalor ngidul, bahasa kami ngalor ngidul tahu apa? Utara, selatan, timur, sana gelabetan, hanya jalan-jalan saja, nggak mikirkan keluarga. Jangan sampai tugas mencari nafkah digantikan oleh istri yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga, dapat gaji, diminta duitnya, sini uangnya buat beli rokok. La haula wala quwata illa billah. Laki-laki yang tidak tanggung jawab, ini dosa besar yang seperti ini. Jangan sampai itu terjadi di antara kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Sudah jam 5. Yang terakhir yang kami sampaikan di sini, agama mengatur suami istri, tinggal kita menerapkannya. Niscaya akan mendapatkan barokah. Laki-laki atau suami, jadilah suami yang saleh. Istri, jadilah istri yang salihah. Istri yang salihah, kaum muslimin, sudah kami sampaikan tadi,
Itu semua adalah sebagai sebab engkau bisa meraih jannatullah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi kami sampaikan, kalau ada kekurangan pada pasangan-pasangan kita, janganlah kita membencinya karena kekurangan itu. Lihat sisi kebaikan pasangan kita. La yafruq mu'minul mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya bihal akhar. Janganlah seorang mukmin, ini seorang suami, membenci istrinya jikalau dia melihat sesuatu pada istrinya yang dia tidak sukai. Dia lihat hal lain yang bisa menutupinya. Radiya biha akhar, dia akan ridho dengan yang lain. Demikian pula istri melihat suami, ini suami begini, dia tidak suka, tapi itu kekurangan yang bisa diobati, bisa ditambal, bisa dilihat keutamaan yang lainnya. Apalagi kalau itu kekurangan itu minallah, fisik umpamanya. Dulu ketika nikah, ketika nazar, cantik banget, putih. Begitu sudah dinikahi, bangun tidur, loh kok berubah. Dulu kan pakai make up, putih sampai putihnya kayak warna putih. Ya. Kaget kok berubah. Nggak usah begitulah, Anda juga begitu. Anda suami laki-laki, tidak seganteng Gadot Kaca, Pak. Pasti ada kekurangannya. Semua itu tertutupi karena kita melihat keutamaan suamiku salafi, istriku salafiyah. Bahkan dari istriku ini terlahir anak-anak yang soleh, yang solihah. Itu satu hal yang mengembirakan. Dia memang ada kekurangannya. Kalau dilihat yang di luaran sana, ya banyak yang lebih cantik daripada yang di rumah. Mata lanang, Pak, jelalatan. Tetapi karena ini istri yang masya Allah taat, ibadahnya baik, sholatnya tidak perlu kita perintah. Dia sholat duhanya, sholat malamnya, kita kalah. Dia mendidik anaknya, dia membersihkan tempat rumah kita. Ini sudah satu hal yang mengembirakan. Masya Allah. Apalagi kalau seandainya dia mengizinkan suami menikah lagi, lebih cinta lagi, lebih syukur lagi. Masya Allah itu. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.